إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak sekalian, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca kitab Al-Fatihah. Masuk kita pada hadis yang kedua dalam kitab Arba'in. Hadis ini berbicara tentang 4 hal, yaitu bicara tentang al-Islam, bicara tentang al-Iman, yang ketiga bicara tentang ihsan, dan bicara tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah Ummul Hadis. Seperti di dalam Al-Quran ada Ummul Kitab. Ya, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Ummul Kitab itu Al-Fatihah. Sedangkan di dalam hadis ini ada juga Ummul Hadis yang akan kita dapati di hadis yang kedua dalam hadis Arba'in ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji bersama apa yang ada di dalam hadis ini. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama-sama kita tahu siapa Umar bin Khattab ini, bapak dan ibu, yang dulunya punya cerita kelam, tapi dia kemudian menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi kuburan beliau tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan hadis yang pertama dari hadis Arba'in ini juga dari Umar bin Khattab. Nah, hadis yang kedua pun juga dari Umar bin Khattab, tidak ada dari yang lain. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Di satu ketika Rasulullah dan para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julusun 'inda Rasulillah. Nah, kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu sekalian bahwa Rasulullah itu tidak pernah canggung dengan sahabat-sahabatnya. Artinya beliau tidak egois, beliau duduk bersama para sahabatnya. Jadi tidak hanya waktu tertentu, tetapi hampir semua waktu beliau duduk dengan para sahabatnya. Ya, sebab ada orang yang kalau sudah jadi orang terkenal, dia nggak mau duduk bersama. Ya, dia ingin menyendiri gitu. Nah, Rasulullah tidak. Umar mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Jadi beliau ini suka duduk bersama para sahabat. Dia terbuka. Ibu sekalian, zata yaumin, tapi pada satu ketika pada ibu sekalian, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhis siyab wa syadidu sawadis sya'ri. Tiba-tiba datang kepada kami sosok seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan dalam keadaan rambutnya itu rapih dan berwarna hitam. Ya. La yura alaihi atharus safar. Kami tidak melihat bahwa beliau ini datang dari bepergian, sekalian. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengetahui siapa orang ini. Nah, kita tidak membahas dari sisi zahirnya, tetapi ada sesuatu yang kita diingatkan dalam hadis ini bahwa Bapak dan Ibu, ketika akan duduk bersama Rasulullah, ketika akan mendapatkan ilmu ataupun talabul ilmi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Apa di antaranya?
Kalau kita ingin menuntut ilmu, maka berpakaianlah dengan pakaian yang terbaik. Ya, otomatis kalau pakaiannya bagus, berarti pakaiannya pun juga wangi. Ya. Yang ketiga, syadidus sawadi sya'ri, bagaimana dalam keadaan rapih, tidak berantakan. Ya, artinya pakaiannya pun tidak lecek, rambutnya pun juga tertata, ya, badannya pun tidak bau. La yur alaihi atharus safar, dan tidak terlihat bahwa dia ini baru bepergian jauh. Artinya apa? Tidak terlihat lusuh wajahnya. Nah, bagaimana supaya segar? Ya, bagaimana caranya gitu? Tidak terlihat bahwa wajah kita itu kusut. Ya, tidak gitu. Jadi ini salah satu pembelajaran yang diingatkan dalam hadis ini gitu. Maka tidak salah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ingin melakukan pembelajaran, maka kita harus serius. Ada beberapa hadis yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang meniti perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Wa innal malaikata litad'u ajdatiha bi talabil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat itu akan merebahkan semua sayapnya ke tanah agar dilewati oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Ridon bima yasna', karena mereka ridho mereka melakukan perbuatan itu. Jadi setiap kali kita akan melaksanakan menuntut ilmu, mencari ilmu, itu malaikat turun dan merebahkan semua sayapnya untuk kita lewati. Coba, apalah kurangnya gitu. Jadi kalau malaikat saja memberikan penghormatan kepada orang yang thalabil ilmi, lalu bagaimanakah dengan kita yang akan menuntut ilmu? Ya, sampai-sampai Allah mengatakan bahwa barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk meniti jalan menuju surga. Nah, jadi hal seperti ini kadang-kadang kita sepelekan gitu ya. Kita tidak perhatikan gitu. Ya, kenapa? Karena pikir, wah ini kecil gitu. Padahal yang kecil ini juga berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula tadi berbicara masalah majelis. Ya, masalah duduk gitu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa halfathumul malaika. Ya, tidaklah satu kaum diliputi ketika oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berzikir kepada Allah, ketika mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaika, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Ya, jadi malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyyathumul rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzilat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Jadi tidak salah suka turun pada diri kita dan kita merasa nyaman dari duduk dalam majelis itu sehingga menyebabkan kita tidur. Ya, menyebabkan kita tidur. Kenapa? Wa nuzilat alaihimus sakinah. Maka akan turun ketenangan. Saking tenangnya kita tidur. Ya, kita tidur gitu. Wa dzakarahumullahu fi ma indak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya di hadapan para malaikatnya. Ya, jadi menyebutkan di hadapan para malaikat. Jadi disebutkan semua gitu. Maka ya supaya duduk kita berkah, supaya duduk kita penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jangan lupa doa-doa. Di antara doa yang harus kita baca adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Nah, ini karena mau tidur permasalahannya. Nah, begitu pula ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 35, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik, yang terindah di setiap kali kalian mendatangi rumah Allah, atau di setiap kali kita mendatangi tempat untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita berpakaian yang sangat bagus waktu kondangan, kita berpakaian yang sangat bagus ketika pesta, ketika ada acara besar, tapi ketika thalabul ilmi, ketika kita ke masjid, kita melakukannya dengan ala kadarnya.
Nah, jadi tidak seperti itu gitu. Jadi gambaran yang Allah berikan kepada kita dari sisi Al-Quran, dan gambaran juga yang Rasulullah SAW berikan kepada kita dari sisi hadis, kepada sekalian. Nah, ini yang Allah ingin yang ingin dikatakan oleh Umar kepada kita. Beliau bercerita bagaimana seseorang itu datang kepada Rasulullah SAW dan orang ini tidak diketahui, tapi tidak terlihat bahwa orang ini dari bepergian jauh. Ya, tidak terlihat gitu, karena mereka tidak tahu siapa. Hanya tadi pakaiannya putih bersih, rambutnya tertata rapi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dan tidak terlihat bahwa dia keletihan. Ini barangkali yang perlu kita siasati dalam setiap kita melakukan aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Artinya para sahabat dan orang ini duduk mendekat kepada Rasulullah. Maka dalam thalabul ilmi itu pada dasarnya duduk kita itu tidak jauh dari guru. Nah, kalau kita kebiasaannya nyari tembok, nyari kipas, nyari nyaman lah pokoknya kan gitu. Tidak mendekat gitu. Padahal sunnahnya adalah mendekat. Ya, jadi laki-laki ini datang, dia mendekat kepada Rasulullah SAW, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga kedua lututnya itu mengenai kedua lutut Rasulullah SAW. Dekat sekali gitu. Jadi tidak berjauhan gitu. Itulah keberkahan dalam menuntut ilmu. Ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dan dia meletakkan kedua tangannya ke paha Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ke paha dia, tetapi yang paling banyak adalah meletakkan kedua tangannya ke paha Rasulullah SAW. Masalahnya, mau tidak kedua pahanya dipegang oleh gurunya? Mau. Mau dipegang pahanya dengan gurunya. Berarti dia harus di depan. Nah, berarti tidak ada kamera di situ. Ya. Sangat dekat sekali gitu. Kenapa? Karena mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Jadi bukan malah menjauh sebenarnya. Lalu laki-laki itu mengatakan, waqala ya Muhammad akhbirni al-Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Ya. Faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salati wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, tapi dia tidak membalikkan. Kamu bertanya, bukankah kamu yang lebih tahu dalam pertanyaan itu? Tidak. Tapi Rasulullah menjawab gitu. Dia tidak seuzon kepada orang yang bertanya kepadanya. Tidak seuzon. Dan sekali. Tetapi Rasulullah mengatakan Islam itu adalah membenarkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, dan Muhammad Rasulullah mendirikan sholat, ya, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bila mampu pergi ke sana. Dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita dengan perantara perkataan Umar ini, Bapak dan Ibu, bahwa dalam pembelajaran itu ada tanya jawab. Jadi tidak ada yang namanya pelarangan antara guru dan murid untuk bertanya. Apakah guru bertanya kepada murid, apakah murid bertanya kepada guru gitu. Ya, sehingga jangan sampai nanti kalau misalnya jawaban itu diulangi lagi dengan pertanyaan berikutnya misalnya. Sebenarnya tidak ada perdebatan, jangan takut ada perselisihan. Ya, memang dalam satu pembelajaran pendidikan itu ada namanya turukut tadris. Itu cara mengajar. Nah, tentu di situ ada tanya jawab dan sekali. Ada tanya jawab, dan tanya jawab itu tidak mungkin sekali, bisa jadi berulang kali oleh satu orang. Walaupun perlu dibatasi dan perlu dipahamkan, walaupun juga sisi lain juga kita belum tentu bisa menerima apa yang dijawab tadi. Tapi memang ada batasan itu, dan jadi tidak boleh melarang bahwa dalam sisi pembelajaran itu tidak ada tanya jawab. Nah, yang susah kalau tidak ada yang bertanya. Itu yang paling susah. Antara paham sama tidak paham kondisinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipahami dari kata Islam itu? Ya, al-Islam itu bisa juga diartikan al-inqiyadu wal istislam. Al-inqiyadu artinya tunduk. Al-Islam itu artinya al-istislam itu artinya berpasrah diri, Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, ada 3 hal dari sisi Islam ini yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama bahwa Islam itu berbicara tentang masalah tauhid. Ya, tentang masalah tauhid. Artinya, syahadat ini adalah sumpah. Jadi kalau kita punya masalah dalam perjalanan kehidupan kita, maka pertama kali yang harus kita perbaiki adalah sumpah kita kepada Allah. Karena bisa jadi problem dalam kehidupan kita itu karena kita banyak mengingkari sumpah. Itu kan, apakah masalah pribadi, apakah masalah rumah tangga, apakah masalah usaha, apakah masalah berorganisasi, apakah masalah yang lainnya. Kembali lagi tentang masalah sumpah. Sebab kalau kita pahami itu sumpah itu dengan baik, maka pembelajaran dari hadis pertama itu bahwa kalau kita berbuat, maka kita akan melupakan perbuatan kita itu. Tidak akan kita ingat-ingat. Sehingga tidak ada harapan bagi kita untuk dipuji, mau dicaci, mau tidak dipuji, tidak ada masalah. Mengapa, Bapak dan Ibu? Karena kembali kepada sumpah. Sebab kemuliaan yang datang kepada diri kita itu bukan sebab karena kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diluruskan, Bapak dan Ibu sekalian. Harus diluruskan itu. Permasalahan rumah tangga misalnya. Kenapa itu terjadi? Cekcok antara suami dan istri tidak pernah kunjung selesai sampai akhirnya pada sisi apa? Ada yang menggugat misalnya untuk bercerai, untuk berpisah. Ya, sehingga Allah mengatakan di dalam surat 65 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di ujung ayat yang kedua Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu permasalahannya. Jadi kalau ingin dibuka semua pintu permasalahan dalam salah satunya hubungan rumah tangga, maka perbaiki hubungan dengan Allah. Ya, kita kaum laki-laki, kaum bapak ini ketika menikah pasti bersyahadat. Nah, kira-kira syahadatnya itu sudah dipertanggungjawabkan belum? Dalam perjalanan rumah tangga yang sudah barangkali 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan lupa gitu. Ya, karena bisa jadi pintu dari permasalahan kita itu belum Allah buka karena syahadat kita punya masalah dengan Allah. Ya kan? Kita punya masalah. Sebab kita bilang di hadapan Allah itu di surat 6 ayat ke 162, ya, surat 6 ayat ke 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Betul tidak? Kalau dalam perjalanannya kehidupannya untuk mencari pamor, kehidupannya untuk mencari uang saja gitu. Bukan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada masalah dengan syahadat. Jadi wajar kalau pintu permasalahannya belum dibuka oleh Allah. Jadi supaya dibuka oleh Allah dan supaya kita mendapatkan kuncinya Bapak dan Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah tadi mengatakan di dalam surat 65 ayat kedua itu, di ujung ayat kedua, barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan membukakan pintu masalahnya. Nah, ketika dibuka pintu masalah itu, ayat ketiga muncul. Apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kalian duga. Rezeki itu tidak hanya materi, kesehatan, ketenangan, kedamaian, dan Ibu sekalian. Dan yang lainnya kita dapatkan, dan Ibu sekalian. Kita dapatkan. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah dengan memperbaiki sisi syahadat kita, Bapak dan Ibu. Syahadat ini jadi masalah gitu. Kita sering menyalahkan pasangan kita, sering kita menyalahkan orang lain. Tapi terkadang kita tidak sadar bahwa kita punya salah dengan syahadat ini. Gitu. Sehingga seakan-akan bahwa Allah tidak melihat. Lalu untuk apa kita bersyahadat kepada Allah? Sedangkan kita meyakini bahwa Allah SWT itu melihat apapun yang kita kerjakan. Warabbuka yakhluqu ma warabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dadamu dan apa yang nampak. Orang lain memang tidak tahu kalau kita tidak ikhlas. Tetapi Allah tahu bahwa kita tidak ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga nafsu yang muncul selalu dalam pergerakan yang kita lakukan hanya untuk menguasai gitu. Kita lupa bahwa apa yang kita kuasai itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diluruskan siapapun dia. Mau orang itu ajnabi, orang asing ataupun juga orang pribumi, tidak melihat siapapun. Maka ini yang harus diluruskan kepada ini. Ya, harus diluruskan kembali kepada Allah. Sebab setelah syahadat dalam sisi rukun Islam ini semuanya pergerakan. Salat berbicara masalah pergerakan, zakat berbicara masalah hasil pergerakan,
Puasa berbicara masalah hati, dan haji berbicara juga masalah pergerakan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada satu rangkaian yang Allah ingin katakan di sini bahwa Islam itu tidak jauh dari tauhid, Islam itu tidak jauh dari ketaatan atau ta'ah, dan Islam itu tidak jauh daripada akhlak, budi pekerti. 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tauhid, ada at-ta'ah, dan ada akhlak. Ya, ada akhlak di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kenapa syahadat ini di posisi pertama? Karena dia pembenaran tentang Allah sebagai Tuhan dan tentang Rasulullah sebagai nabi kita. Dan itu sekalian. Ya. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat ketiga ayat ke-18, Syahidallah annahu la ilaha illahu al malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha wal azizul hakim. Itu sering kita baca setelah sholat. Ya. Surat 3 ayat ke-18 bagian sebelah kiri. Dan Ibu sekalian. Jadi kita ingin mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, hanya tadi Bapak dan Ibu, apa yang kita katakan tidak berbentuk dalam perbuatan kita. Dia hanya sekedar at-tasdiqu bil qalbi. Lalu berikutnya at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal amalu bil jawari. Belum yang ketiga ini. Dia hanya dibenarkan di dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan, tapi perbuatannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan Ibu sekalian, belum sepenuhnya dilaksanakan. Nah, kita khawatir, takutnya masih ada berhala di hati kita, walaupun kecil. Sekecil apapun berhala itu di hati kita, itu adalah syirik. Syirik, hancur, akan sia-sia Bapak dan Ibu perbuatan kita kalau masih ada berhala di hati kita. Ya, ada kesombongan, ada rasa ujub, bangga diri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan ini harus diluruskan kembali dalam sisi pemahaman kita tentang Islam tadi itu. Itu disebut dengan at-tauhid tadi itu. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu berbicara masalah syahadat. Lalu setelah kita bersyahadat ada namanya waktu masalah mendirikan salat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sebab salat ini bagian daripada rangkaian syahadat itu sendiri, pekerjaan dia. Ya, di dalam surat ke-20 ayat 14, innani anallahu la ilaha illa huwa fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan melainkan aku. Ya. Sembahlah aku. Ya. Bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dengan salat. Dan Ibu sekalian. Salat. Jadi kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, jangan bikin status. Ya, enggak usah cerita kemana-mana dulu. Ya, bila perlu sama pasangannya pun sementara dia tidak bercerita. Jadi kepada siapa dia bercerita? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Salat, Bapak dan Ibu. Salat. Ya, saya mengatakan begini ya juga itulah pekerjaan saya juga sama. Ketika saya terbentur dengan masalah, saya nggak mau cerita dulu kepada siapapun, walaupun orang terdekat. Dan Ibu sekalian, kemana saya akan bercerita? Kepada Allah. Di mana? Di waktu sujud. Ya, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa lama di waktu sujud. Tidak hanya di luar sholat, di waktu sujud kita berdoa Bapak dan Ibu sekalian. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam surat ke-27 ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah aku yang menjawab doa-doa kalian ketika kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit? Dan bukankah aku yang menjadikan kalian pemimpin di dunia itu? Apakah di sisi Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengingatku, kata Allah. Coba Bapak dan Ibu, apa yang mau kita banggain? Kita jadi orang besar, bukan karena kita. Kita terkenal, bukan juga karena kita. Kita kaya, juga bukan karena kita. Kita punya pasangan, punya anak, juga bukan karena kita. Allah yang ngatur gitu. Sehingga Allah bertanya, ilahum ma'allah. Apakah di sisi Allah ada Tuhan yang lain? Apakah ada Bapak dan Ibu?
Lalu ketika benturan itu terjadi yang tidak nyaman, terjadi pada diri kita, kita tolak. Semestinya ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, kita terima. Kenapa? Karena banyak pembelajaran yang barangkali kita dapat dari sesuatu yang kita tidak suka. Ya, pikiran kita apa? Kepengen yang selalu sama. Ya kan? Selalu senang kan? Tapi bisa jadi yang sama yang senang itu belum tentu baik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian mengingat aku, kata Allah. Alhamdulillah kita masih hidup sampai hari ini. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kepada Ibu. Ya, masih diberikan rezeki oleh Allah SWT sampai hari ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Maka tadi, bagaimana cara mengaplikasikan pelaksanaan daripada syahadat itu? Lakukan sholat. Berarti, lakukan sholat. Kita tahu bahwa di dalam surat ke-29, ayat yang 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacakan ayat-ayatku ya Muhammad kepada umatmu, ya, dari apa yang aku wahyukan kepadamu. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang salat masih menggibahi saudaranya, masih mencaci maki saudaranya, masih memfitnah saudaranya, maka sia-sialah salat yang dia kerjakan. Berarti salat itu tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar itu. Padahal kata Allah, wala dzikrullah akbar. Ibadah yang terbesar di sisi Allah adalah salat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada satupun yang kita kerjakan yang tidak dipantau oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, walaupun kita bersolat sendiri, sembunyi-sembunyi, udahlah, tidak perlu orang lain tahu. Dan tidak perlu kita bercerita berapa rakaat yang kita lakukan dari solat itu, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi dari sisi ketidakikhlasan kita dalam melaksanakan pekerjaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat, ya, salat begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Bagian daripada rangkaian salat itu adalah ketika Allah mengatakan di dalam surat kelima ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah nanti juga di surat ke-185 juga disebutkan itu. Tapi di sini tentang masalah wudu. Dan Ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri sholat, maka basuhlah wajahmu, ya, basuhlah jari tanganmu sampai siku, ya. Lalu kata Allah, apalagi basuh atau mengusap bagian kepala. Dan yang terakhir adalah sisi membasuh jari kaki sampai kedua mata kaki, Bapak dan Ibu. Ya, apabila dalam keadaan junub, maka bersucilah. Apabila tidak dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, lalu dalam keadaan buang air besar ataupun kecil tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Maka tayamumnya itu membasuh dua tangan dan muka, dan Ibu sekalian, muka. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tapi Allah menghendaki liyutahhirakum, agar kalian mensucikan diri. Jadi rangkaian kita supaya bersih, Bapak dan Ibu, tidak hanya fisik kita saja yang bersih, tapi bagaimana hati kita juga bersih. Maka jangan jauhkan diri kita dari berwudu, Bapak dan Ibu. Jangan jauhkan dari berwudu. Kenapa? Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan tidak hanya fisik kita tapi juga hati, pikiran kita dari hal-hal yang negatif, Bapak dan Ibu sekalian. Ini permintaan Allah. Sebab orang yang bersih hati dan pikirannya, fisiknya, maka orang ini akan disempurnakan nikmatnya oleh Allah. Waliyutimma ni'matu 'alaikum. Ya, Allah akan Allah menyempurnakan kenikmat pada mereka dan mereka akan mudah bersyukur kepada Allah. Ya, jadi orang yang bersyukur itu karena dia bersih. Tidak hanya bersih badannya saja, tapi juga bersih hati dan pikirannya. Ya, maka ini rangkaian sholat, Bapak dan Ibu. Jadi
kalau kita menghadapi benturan dari syahadat itu, karena apa? Karena memang ini ada hal yang harus kita hadapi dari syahadat itu, Bapak dan Ibu, maka selesaikan dengan sholat. Ya, selesaikan dengan sholat, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak perlu datang ke ustadz dulu, tidak perlu. Perbaiki dulu sholatnya. Kita sudah benar nggak sholatnya? Apa itu? Jam tayangnya itu di awal atau di tengah atau di akhir? Dan Ibu sekalian, jam tayangnya. Sebab kalau kita minta bulanannya kan itu biasanya di awal kan. Kalau dikasih di akhir gimana bulanannya? Ya. Orang kan suka menunda jadi masbuk. Nah, kira-kira mau tidak pendapatan bulanannya masbuk? Masbuknya 3 bulan, 4 bulan, dan Ibu. Seperti honorer misalnya. Akhirnya dihapuskan. Itu bagaimana coba? Jadi untuk masalah sholat saja kita masih minta masbuk. Tapi kalau minta sama Allah pengen kaya. Pengen cepat lagi, tidak hanya kaya, pengen cepat ya Allah. Karena nanti sore ini ada tagihan ya Allah. Ya nggak bisa lah Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan kita menghadap Allahnya masih malas-malas. Masih apa? Masih niko-niko gitu. Perhitungan, ntar dulu ya Allah, ini belum selesai. Nggak ada urusan, tinggalkan kalau hak Allah itu datang kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi pekerjaan pertama setelah syahadat itu adalah sholat. Ya, adalah sholat Bapak dan Ibu. Maka tidak salah kalau Allah katakan di dalam surat yang ke-11 di ayat ke-114 atau 15, wa aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di awal pagi dari mulai subuh, zuhur, asar, di awal malam, di waktu maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua salat 5 waktu ini adalah kebaikan yang akan menghapuskan semua kejelekan. Semua dosa akan dihapuskan dengan sholat itu. Nah, jadi kalau kita benar-benar mengerjakan sholatnya, ya Allah akan mudahkan gitu masalah kita. Sehingga masalah yang lalu pun Allah hapuskan gitu. Ya. Dzalika dzikra lidzakirin. Perbuatan ini hanya akan bisa dilakukan bagi orang-orang yang ingat Allah. Kalau yang tidak ingat Allah, enggak bakal. Enggak bakal gitu. Sama juga ketika Allah mengatakan di dalam surat 17, di ayat ke-78, sampai ayat yang ke-80. Ya. Ya, di ayat 78 Allah mengatakan, apa yang Allah katakan di situ? Wa aqimus sholata. Allah memerintahkan kepada kita untuk salat dari mulai subuh sampai waktu isya. Terutama waktu salat subuh. Innal fajri kana masyhuda. Kalau ingin disaksikan oleh semua malaikat, dan Ibu sekalian, dan mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salat subuhnya di masjid. Ya, salat subuhnya di masjid, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ada salat tentang masalah apa? Tentang masalah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, di kalimat berikutnya di ayat yang ke-79. Tasnya taruh sini aja. Kasihan tasnya. Ya. Ya. Jadi kita lihat di situ di ayat 79 dan 80. Ya, Allah minta cari amalan tambahan. Ya kan? Kan kita suka kalau ada beli sesuatu itu ada hadiahnya, ada bonusnya, Masya Allah, apalagi diskon. Nah, Allah memberikan kepada kita bonus yang besar sekali, Bapak dan Ibu. Ya, walaupun tidak langsung kita terima. Nah, kita biasanya apa? Niko-niko, apa hadiahnya? Ya udahlah. Memang tidak nampak langsung Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi supaya dirasakan dengan baik, jangan lupa doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, sudah dikasih di ayat 80-nya itu doanya. Kita baca. Apa alasannya? Terlalu panjang doa yang lain, ya Allah. Lah dikasih yang pendek, ya Allah. Kita dikasih yang pendek, enggak juga hafal. Memang dasar kitanya yang enggak mau menghafalnya, berusaha untuk memaksimalkan. Dan Ibu sekalian.
Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rangkaian sholat. Masih banyak lagi gitu kalau kita bicara tentang masalah pergerakan sholat ini Bapak dan Ibu yang akan mempengaruhi semua pergerakan kehidupan kita di dunia dan utama nanti di akhirat. Nah, yang kedua adalah pergerakan tentang masalah zakat Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa syahadat ini ya, akan mempengaruhi posisi kenikmatan dunia dalam bentuk harta. Tapi jangan lupa bahwa di balik harta itu kita punya kewajiban. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Zakat tidak bisa berubah dalam bentuk sedekah dan infak. Tetapi infak dan zakat, infak dan sedekah, dia bisa berubah menjadi zakat. Ya, dia bisa wajib, bisa sunnah. Tapi zakat tidak bisa sunnah. Dan Ibu sekalian, tetap di dalam keadaan wajib. Maka kalau Allah katakan di dalam surat ke-9, di ayat ke-103, surat 9 di ayat ke-103 Allah katakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanan lahum." Kita lihat pada ayat ini bahwa Allah tidak menyebutkan zakat itu dengan kalimat zakat, tetapi dengan kata sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Mengapa Allah tuliskan dengan kata sedekah bukan dengan kata zakat? Sebab akan ada manusia yang beralasan bahwa dia tidak ada kewajiban zakat. Kalaupun tidak ada kewajiban zakat pada dirinya, maka tetap dia bersedekah. Dia tetap bersedekah, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun tadi kata sedekah itu bisa diartikan zakat. Ya, bisa diartikan zakat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula nanti kalau kita lihat di dalam surat ke-65 ayat yang ke-7. Surat At-Tolak, udah nih sekalian. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, surat 65 ayat yang ke-7. Ya, bahwa bagi mereka yang punya kelebihan maka wajib dia nafkah. Dan Ibu, apa itu? Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib kalau lebih. Kalau Allah sempitkan rezeki itu, namanya apa? Nafkah. Artinya apa? Dia sunnah, bukan wajib. Ya, karena Allah sudah memberikan rezeki kepadanya. Kalau dia di atas 6 juta, kan wajib kepada dia. Tapi kalau di bawah itu hanya dapat 2 juta, hanya dapat 1 juta, ya bukan wajib bagi dia. Kenapa? Karena di bawah standar. Ya, di bawah standar daripada kewajiban itu, tapi tetap dia memberikan kepada istrinya walaupun hanya 100.000, hanya 200.000. Kenapa? Karena pendapatannya kecil. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha di ayat itu, bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita beban yang melebihi kapasitas kita gitu. Nah, kenapa Allah meminta itu semua? Akhir ayat apa? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah, aku ingin menjadikan kemudahan dari kesulitan yang kalian rasakan. Apa artinya? Ya berzakatlah, bersedekahlah, berinfaklah. Karena aku akan memudahkan semua urusanmu. Apa yang kamu bisa korbankan untuk aku? Dan Ibu sekalian. Maka beda antara zakat, infak, dan sedekah. Ya, beda gitu. Tapi tadi intinya bahwa di balik apa yang kita dapatkan dari harta itu, bahwa ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Allah. Nah, kalau tadi syahadat kita tidak perbarui, tidak kita perbaiki Bapak dan Ibu, ujungnya apa? Ini kan aku, usaha aku. Kalau bukan karena usaha aku, tidak mungkin dapat banyak. Bapak dan Ibu sekalian. Terkena nanti di posisi surat yang ke-28, ayat 78 sampai 82. Ya, surat Al-Qasas, ayat 78 sampai 82. Apa kata Allah? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ya, surat ke-28 ayat yang ke-78 sampai 82. Kata Qarun apa? Dia bilang, aku mendapatkan ini semua karena ilmuku. Mulai sombong. Sombong ya, Pak Ibu ya. Ya, karena kata dia, karena ilmuku, karena keternalanku, karena apa lagi nih? Wah, itu banyak. Banyak, bukan hanya orang umum saja yang dia agamanya kurang,
yang agamanya banyak pun bermasalah juga, Pak. Ya, tidak melihat siapapun kalau hati itu dalam keadaan kosong ataupun dalam keadaan kotor, Pak. Tidak melihat siapapun dia kondisinya. Kenapa? Karena kembali tadi kepada syahadat tadi, Pak. Jadi syahadat ini harus diperbaiki terus tiap detik, Bapak dan Ibu. Hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Nanti akan berpengaruh dengan pergerakan itu. Jadi tadi sholat berbicara masalah pergerakan tubuh, harta berbicara tentang pendapatan gitu. Ya, pendapatan kita gitu. Dan kita harus menyatakan bahwa pendapatan yang kita dapatkan itu semua datang dari Allah. Nggak ada satupun dari kita. Siapa sih yang bisa mengayakan dirinya tanpa Allah? Kan nggak ada gitu. Dalam surat ke-11 ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali Aku yang mencukupkan rezekinya. Aku tahu di mana kalian tinggal dan Aku tahu di mana kalian menyimpan harta kalian. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis. Enggak ada. Kita duduk pun juga sama, kepada sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya kan? Ya, tulisannya apa? Sementara waktu tasnya ada di sebelah pintu. Setelah itu dinaikkan lagi ke dalam ruangan. Ada, tidak ada urusannya. Sampai kue yang kita bawa, udah Allah atur. Ada warnanya hijau, ada warnanya coklat, ada apa? Dan ibu sekalian, dia diatur. Sampai pakaian yang kita pakai pun udah diatur sama Allah. Walaupun sebelum terjadi kita kalah pilih-pilih. Kenapa? Rupanya nggak ada yang dipilih lagi. Sebab itulah pakaiannya. Mau bilang apa? Sekalian. Nah, sehingga apakah kita bisa milih masalah? Oh, kalau bisa, kita pilih masalahnya. Tidak perlu kita duduk bersama-sama di tempat ini. Tapi rupanya kita tidak bisa milih masalah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar, berusaha. Silakanlah gitu. Ya, berusahalah. Tapi tetap di ujungnya Allah yang menentukan, bukan kita gitu loh. Ya, bukan kita. Maka supaya nilai akhirnya itu baik menurut Allah dan harapan kita kepada Allah, maka jangan lupa lakukan zakat tadi, Bapak dan Ibu. Ya, lakukan zakat, lakukan sedekah, lakukan infak. Kenapa? Karena dia akan memudahkan kehidupan kita gitu. Ya. Nah, itulah yang barangkali di kemudian kita dengar ada anak muda yang meninggal yang lalu kan. Lalu kenapa banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mendatangi, banyak orang yang macam-macam kebaikannya. Rupanya ada amalan yang tidak pernah diketahui juga oleh orang tuanya. Apa itu? Kebiasaan di malam hari dia bersedekah. Dia cari orang gitu. Dia titipkan makanan, dia titipkan uang. Orang tuanya pun tidak tahu itu dia lakukan. Nah, ada orang terdekatnya yang bercerita setelah itu. Barulah orang tuanya ikut-ikutan setelah anaknya meninggal dunia. Ya kan? Nah, jadi untuk supaya kita diingat Allah, supaya didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada cara kita mendekat dengan Allah apa? Barangkali tidak semua orang tahu dari apa yang kita kerjakan. Dan ibu sekalian, makanya orang tuanya sendiri juga heran, kok kenapa sampai sebanyak ini orang gitu. Tidak hanya di dalam satu provinsi saja, hampir semua provinsi, di luar negeri pun juga sama. Rupanya Allah memberikan kemuliaan seseorang itu barangkali sebab karena sedekahnya. Maka tidak salah kalau Allah katakan di dalam surat ke-62 63, mohon maaf Ibu sekalian, surat 63 ayat yang ke-10 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Berinfaklah kalian dari apa yang sudah Aku rezekikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang kematian pada diri setiap kalian. Lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, akhirkan kematianku sesaat saja karena aku ingin bersedekah dan supaya aku menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila sudah ditetapkan kematian itu, maka tidak akan mungkin bisa diakhirkan. Sayang, permintaan ini permintaan orang yang sudah di dalam neraka, bukan di dunia. Jadi rupanya ada salah satu amalan yang menyebabkan seseorang itu dimuliakan betul oleh Allah di akhirat. Apa itu? Sedekah. Ya, jadi jangan remehkan sedekah itu. Dan walaupun hanya senyuman saja selewat karena sama-sama pakai motor. Ya.
Jadi jangan gitu, jangan sampai gitu. Kaget ya. Jadi senyum walaupun hanya lewat aja, ya Allah. Kan tabassumuka fi wajhi akhika, saudaraku, siapa tahu saudara kita tadi punya masalah, ketika bertemu dengan kita jadi apa? Masalahnya hilang. Karena melihat wajah saudaranya yang senyum kepadanya gitu. Iya. Jangan sampai melihat wajah saudaranya malah dia stres. Kenapa? Tiap kali kelihatan kok mukanya tertekuk terus, ada apa ini? Ya Allah. Jadi stresnya itu jangan terlalu dinampakkan lah. Ini kita sendiri aja lah. Ingin tahu. Antara kita sama Allah. Tampakkan yang indah. Mudah-mudahan doa orang yang melihat wajah kita itu menjadi baik kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi orang itu menyangka, ya Allah coba aku seperti dia yang wajahnya. Padahal orang yang tadi dia lihat, hatinya punya masalah dia. Tapi karena tadi wajah itu dinampakkan dengan yang baik, yang indah, sehingga doanya pun jadi indah di hadapan Allah gitu. Jadi wajah kita memberikan motivasi kepada orang lain. Ya, jadi jangan sampai wajah kita ini menjadi beban bagi orang lain. Dan ibu sekalian, jangan sampai gitu. Jadikanlah motivasi gitu. Sebab nyawa kita ada di tangan Allah. Ya kan? Rezeki kita sudah ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di dalam surat ke-51 ayat 22, bahwa di langit itu ada rezeki-rezeki kalian yang sudah dijanjikan. Jadi rezeki kita di langit sudah dijanjikan sama Allah. Kapan dia turun? Ya maunya Allah. Berapa jumlahnya? Ya maunya Allah. Dan ibu sekalian, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Hanya bagaimana untuk menjoloknya, supaya rezeki tadi Allah turunkan. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Banyak caranya gitu. Ya, paling tidak kita ambillah apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, misalnya di dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai ke 13. Ya kan? Apa kata Nabi Nuh? Ayat 10 sampai 13 itu. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, kalian beristighfarlah kepada Tuhan kalian yang Maha Pengampun itu. Kenapa? Karena Tuhan kalian akan mendatangkan air hujan yang deras dari langit. Apa yang hujan yang deras dari langit? Apa maknanya? Rezeki kita deras datang dari langit. Masya Allah. Beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sekalian. Tidak hanya itu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan menambahkan harta dan Allah akan menambahkan anak. Ntar dulu nambah istrinya, nambah anak aja. Nah, minta istighfar kepada Allah yang banyak. Ya Bu ya, Ibu belakang senang. Ya, nambah dulu, selesaikan dulu yang satu. Jadi kalau kurang, istighfar yang banyak, bertaubat yang banyak kepada Allah. Allah akan tambahkan anak, Allah akan tambahkan harta. Tidak hanya itu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tambahkan apa? Kebun, apa? Usaha-usaha baru. Anhar, sungai, apa itu? Hasil-hasil yang tidak pernah terhenti. Walaupun sedikit tapi terus dia mengalir seperti air hasilnya itu. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak membesarkan aku? Kata Allah. Kenapa kamu merasa yang paling besar? Besarkan aku, kata Allah. Jadi kita sedang membesarkan Allah. Lembaga yang sedang dijalani ini adalah lembaga memang kasat mata manusia, tapi yang punya adalah Allah. Maka besarkan Allah itu di hati kita dan besarkan pula dalam aktivitas kita, sehingga nanti Allah akan besarkan pula rezeki untuk kita. Yakini itu. Apa rezeki yang paling utama? Hati tenang, hati damai. Apapun yang dimakan, semua nikmat. Semua jadi daging. Masalah jadi daging, air jadi daging, debu jadi daging. Coba. Semua masalah jadi daging. Kenapa? Karena hati kita nikmat. Panas dibilang apa itu? Sejuk. Wah, karena didapati es. Ya kan? Sejuk dibilang apa? Jadi rasanya kita jarang merasakan panas. Kenapa? Karena hati kita yang didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bicara masalah zakat. Lalu pergerakan yang berikutnya dari kata Islam itu adalah batasuma Ramadan. Ramadan.
Kita tahu ayat yang bicara masalah Ramadan itu dalam surat ketiga ayat 183 kan. Surat kedua ayat 183 gitu. Bahwa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada Ramadan itu adalah bertakwa. Ya, inti daripada Ramadan itu bertakwa, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu apa pekerjaan orang yang bertakwa ini? Bapak dan Ibu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya 3, Bapak dan Ibu. Nanti di dalam surat ke-51 ayat 17 sampai 19. Kalau kita mau tulis dari 15 sampai 19 pada dasarnya. Ya, 15 sampai 19. Pekerjaannya di 3 ayat 17 sampai 19. Apa pekerjaannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidur di waktu malam. Nah, itu pembelajaran Ramadan yang kita dapat. Sedikit tidur, kenapa? Karena kita lebih banyak ibadahnya. Nah, bagaimana rangkaian Ramadan ini terlaksana di luar Ramadan sampai hari ini. Sampai insya Allah Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun mendatang. Dan Ibu sekalian. Jadi sedikitkan waktu tidur malamnya gitu. Terserah kita mau cari yang mana. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4. Dan Ibu, kita cari ini gitu. Karena ini waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun di ayat ke-18 dalam surah Az-Zariyat itu. Bahwa di waktu sahur kalian beristighfar. Cari tempat gitu yang nyaman buat kita untuk bermunajat, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan waktunya Allah kasih di waktu sahur. Berarti kita paling tidak 1/3 malam itu kita lakukan pada waktu istijabah, minta kepada Allah. Apa yang mau kita minta, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, orang kafir saja minta, Bapak dan Ibu. Dan itu dipelajari oleh orang-orang Yahudi. Ya, ayat ini dipelajari oleh orang Yahudi dan mereka setiap malam dari mulai 1/2 malam sampai subuh mereka membaca Al-Qur'an. Dibaca sama dia apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu, Bapak dan Ibu. Dan dia praktekkan dalam kehidupannya walaupun dia tidak beriman tentang apa yang ada di dalamnya. Terutama Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka meyakini bahwa kitab ini benar dari Tuhannya orang Islam itu. Kalian Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa di harta kalian itu ada hak orang miskin yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Cari yang tidak minta-minta. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak minta-minta ini ibadahnya kuat kepada Allah. Dia malu kalau minta kepada manusia, tapi dia malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi orang seperti ini, dia tidak menampakkan dia miskin. Dia menampakkan seperti orang berada. Sebenarnya dia tidak ada. Ada orang yang minta-minta, menampakkan bahwa seakan-akan dia tidak ada, padahal dia ada. Tapi ini yang Allah gambarkan kepada kita, bahwa di harta kita itu ada hak orang miskin yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Berikan, dan itu sudah kita lakukan, dan kita sudah lewati pembelajaran itu dari Ramadan, Bapak dan Ibu. Ini 3 hal pembelajaran Ramadan itu. Ini tidak hanya bicara masalah berpuasa, artinya apa? Ada ibadah hati yang tidak ada yang tahu ibadah itu dikerjakan kecuali hanya si pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Puasa. Ya, puasa, Bapak dan Ibu. Wajah kita wajah puasa, tapi lisan kita berbuka. Bisa kan? Bisa. Wajah kita wajah berpuasa. Supaya barangkali tidak terlihat kalau kita berpuasa, agak sedikitlah bibir itu dibasahi. Supaya orang tidak tahu kalau kita puasa. Tapi ada orang yang mencoba memang untuk memperlihatkan bahwa seakan-akan dia puasa, padahal nggak puasa. Dikeringkan bibirnya, wajahnya. Jangan-jangan ini ngantuk karena puasa, enggak ya? Karena tanda-tanda orang puasa itu biasanya apa? Ngantuk aja bawahnya. Ya. Ini dampak dari qiyamul lail barangkali. Banyak qiyamul lail tadi malam agak panjang jadi ngantuk di pagi hari. Walaupun sebenarnya ini jamnya jam ngantuk jam segini. Iya. Ini jam-jam ngantuk jam segini. Iya, minta belajar jam segini ya, udahlah. Apa boleh buat, terpaksa nunggu gorengan dari belakang keluar. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tasuma Ramadan. 3 hal itu Ramadan. Nah, yang kelima adalah wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Kita lihat di dalam surat ketiga ayat 97. Surat ketiga ayat 97, di tengah ayat Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, surat 3 ayat ke-97 sebelah kiri, agak ke tengah ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk menunaikan haji bila mampu pergi ke sana. Bila mampu. Jadi nggak usah berutang, Bapak dan Ibu. Akan jadi beban, jadi berat. Walaupun dibolehkan, tapi lebih baik tidak. Kenapa? Nanti setelah haji, ya pusing apa? Karena yang punya uang menagih. Mana ya udah haji katanya mau mabrur apa? Nah malah takutnya apa? Kita emosi terus nggak jadi mabrur. Walaupun pakai travel yang namanya mabrur. Nggak ada urusan Bapak dan Ibu. Jadi kalau bisa jangan sampai. Karena Allah mewajibkannya bila mampu. Bila mampu Bapak dan Ibu sekalian. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi sebaliknya barang siapa yang mengingkari, yang tidak percaya kepada kewajiban haji itu, Allah Maha Kaya atas alam raya ini. Allah ingin mengatakan bahwa aku lebih kaya daripada kamu. Lakukan sebenarnya, tapi kamu mengingkari. Ya sudah terserah kamu, kata Allah. Ya, Allah. Jadi Allah tahu bahwa ada orang-orang yang tidak mau mengerjakan ibadah haji. Padahal dia mampu, fisiknya mampu, keuangannya mampu, ya. Tapi dia tidak mau, kenapa? Nggak mau berkurang hartanya gara-gara haji dan tidak mau capek gitu. Tidak mau resiko dalam rangkaian ibadah haji itu. Apa kata Allah? Kalian kafir. Wa man kafar. Salah satu saja rukun Islam itu tidak dikerjakan, kafir. Lalu pertanyaannya, ada orang yang bersedekah tapi tidak sholat. Itu bagaimana? Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Itu bagaimana? Rangkaian rukun Islam itu apa? Sholat ini di posisi kedua setelah syahadat. Itu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang bakal Allah tanyakan nanti di akhirat adalah sholat. Sholat dulu, bagaimana sholatnya? Ibu sekalian. Nah, jadi ini ada kewajiban haji. Tapi bila mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Allah mengatakan di surat kedua ayat ke-179. Mohon maaf, 197, sama-sama 97. Ini 100 di ayat kedua, di surat kedua. Al-Baqarah 197. Bagian sebelah kanan atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fina al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa taqun ya ulil albab. Bahwa haji itu sudah dimaklumi bulan-bulannya. Faman farada fina al-hajja, maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, Bapak dan Ibu sekalian, fala rafasa, maka janganlah dia berkata yang kotor. Nah, ada orang yang tidak pergi haji tapi dia berkurban. Terkena pula ayat ini, wala rafasa, jangan berkata kotor ketika dia mau berkurban. Ya, tolong nanti diingatkan gitu. Jangan sampai nanti dia berbohong lah, dia mencaci maki, dia meremehkan orang. Aku berkorban itu enggak boleh. Rafas namanya. Wala fusuk, apa? Jangan bermaksiat. Dari rangkaian haji ini, terutama bagi mereka yang akan menunaikan kurban. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan berjidal. Artinya apa? Jangan berdebat hanya gara-gara untuk menundukkan si hewan kurban. Alasannya apa? YouTube, aku lihat di sini YouTube ini begini. Ya satu lagi, begini. Nggak boleh. Sudah tentukan siapa panitianya. Yang lain hanya ikut saja gitu. Tidak boleh ada yang menentukan yang lainnya lagi gitu. Dan Ibu sekalian, harus dipastikan. Padahal yang merubuhkan hewan kurban itu bukan kita. Allah. Apa ayatnya? Ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu yakin aja kalau Ustadznya Pak ngomong ada gitu ya. Ya, baik. Surat 22. Ayat 36. 37. Kita lihat dari ayat ke-36, Bapak dan Ibu sekalian, bagian sebelah kiri. Apa yang Allah katakan di situ? Bapak dan Ibu. Silakan dibaca, artinya agak kencang. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari sikat agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu makan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dan kalau tadi telah terikat, kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang tertutup dengan akalnya. Ada padanya tidak meminta-minta orang yang meminta-minta
demikianlah kami tundukkan unta itu untuk keluarga kamu tersebut. Ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan Ketakwa. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi dua ayat ini menggambarkan Bapak dan Ibu bahwa yang menundukkan hewan kurban tadi adalah Allah. Yang menjatuhkan itu adalah Allah. Kalau Allah katakan kun fayakun, tidak terjadi, nggak bakal jatuh, malah lari dia. Sudah disembelih malah dia lari, nabrak sana nabrak sini. Manusia bingung, ajib, ajib, ajaib kalau kata kita kan, bahasa Arabnya kan ajib. Iya, kalau kata yang lain, oh mobil jeep katanya dia, jeep gitu ya, ajib. Oh heran mengherankan, kenapa? Allah yang menentukan. Jadi semestinya ketika hewan kurban ini akan disembelih, semua yang ada di situ berzikir kepada Allah. Kan tadi itu, salah satu bagian daripada syiar itu adalah selain hewan kurbannya, juga kitanya juga. Si hewan kurban sudah menangis, kita nggak nangis-nangis malah ketawa. Ini yang menjadi pertanyaan, sehingga si hewan ini bingung. Aku nak dikorbanin, kau manusia ketawa-tawa. Macam mana dapat apa-apa kau? Kalau bahasa kitanya ya, kondisinya begitu. Artinya apa? Allah meminta berzikir kepada Allah ketika dia akan disembelih. Dan jangan lupa, ikat kakinya dengan kencang. Disebutkan tadi di ayat ke-36 ini. Diikat dengan kencang. Supaya apa? Supaya tidak dia berontak gitu. Bagaimana caranya? Jadi hal seperti ini pun diajarkan oleh Allah kepada kita. Gitu. Jadi jangan melihat kita di YouTube, wah YouTube ini banyak sekali kita lihat. Saking banyaknya bingung kita mau pilih yang mana. Mau tali satu, mau tali dua, mau dari leher, atau bagaimana? Itu kan hanya cara Bapak dan Ibu. Kira-kira bisa nggak dengan kita mengelus-elus dia duduk? Bisa. Insya Allah bisa. Dan Ibu sekalian, insya Allah bisa. Ya, artinya apa? Ada orang yang dengan izin Allah, dia elus-elus disalawati. Dan semua orang yang ada di sekitarnya juga berzikir kepada Allah. Hewan kurban ini dia turun rebah sendiri. Rebah sendiri dia. Kita tidak perintah, rebah dia. Kenapa? Dengan izin Allah tadi ayatnya sudah ada Bapak dan Ibu. Nah, jadi besok-besok kita praktekin. Mana caranya? Ya, jangan-jangan kita yang harus direbahkan ini. Dan Ibu sekalian. Iya, karena yang keras itu bukan hewan kurbannya, kita yang keras. Iya, kita yang keras. Kenapa? Karena hatinya seperti batu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi banyak pembelajaran yang Allah berikan. Jadi bukan soal masalah dagingnya, bukan masalah tentang masalah apa darahnya, tetapi tentang permasalahan ketakwaan yang ada di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Maka tadi kalau kita lihat tadi ya di dalam surat kedua ayat 197 itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal bagi seorang yang ibadah haji ataupun yang kurban itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Maka orang yang berkurban harus makan walaupun sedikit. Kalau dia tidak bisa makan sapi, kasih kambing. Kalau dia tidak bisa makan kambing dan sapi, ya kasih ayam. Panitia masakin ayam buat dia gitu. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena dia tidak bisa makan kedua-duanya. Kalau nggak bisa makan lagi, masa mau dikasih mentah, uang gitu kan nggak mungkin ya. Ya, mana dia mau aja. Kalau mau diambil dia mentahnya, bisa dia kasih kepada orang lain ataupun siapa. Terserah dia. Artinya apa? Tetap hewan kurban itu harus dimakan dan harus dibagikan. Dan dibagikan kepada siapapun. Yang utama adalah kaum muslimin lebih dahulu. Dan yang terdekat, yang terdekat. Ya, untuk menikmati, terutama orang-orang yang memang jarang menikmati daging itu sendiri. Ya, jadi ini satu rangkaian dari sisi kita berbicara tentang masalah rukun Islam. Rukun Islam. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menjawab 5 kata ini, tiba-tiba malaikat Jibril, orang tadi mengatakan qala sodaqta. Ya, sungguh engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Apa kata Umar? Kami heran. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Oh, berarti orang ini pintar sebenarnya. Nah, jadi tidak semua orang yang bertanya itu tidak tahu.
Bisa jadi mau ngetes. Hanya, apa dan Ibu? Siapapun dia, mau ngetes, mau apa tidak ngetes, jawab baik. Nah, itu maksudnya. Dijawab. Karena Rasulullah di sini kan tidak bertanya, engkau lebih tahu? Enggak. Tapi Rasulullah katakan dengan jawaban. Hanya para sahabat bingung. Orang ini bertanya, tapi dia juga yang membenarkannya. Ya, dari pertanyaan, jawaban itu. Baik, satu poin ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena ini panjang di sini. Silakan. Kalau ada kita lanjut. Kalau ada silakan ya. Sholat-sholat yang boleh dihasilkan yang boleh tidak dalam kategori Sebenarnya kegiatan itu semua bisa diatur. Jangan sholat mengikuti kegiatan. Semestinya kegiatan yang mengikuti sholat. Ya kan? Kita kepingin surga Allah, tapi kok kenapa kita memperlambat? Rukhsah itu akan diberikan kepada tadi seorang yang musafir, orang yang sakit, ya kan? Orang yang tidak mendapati air, dia ada rukhsah. Ya, artinya apa? Dalam keadaan musafir bisa jadi dia agak lambat, maka kenapa ada jamak takdim, ada jamak takhir, gitu. Nah, bagi mereka yang tidak punya rukhsah, jangan mencari rukhsah. Itu sebenarnya. Kita bisa disiplin dengan urusan dunia, kenapa kita tidak bisa disiplin dengan urusan akhirat? Coba sekarang pertanyaannya, kegiatan apa yang menjadikan kita terlambat sholat? Misalnya nih, kegiatan Al-Quran. Oh jangan, kalau bisa di-set Al-Qurannya selesai sebelum zuhur. Atau dipending 1 jam, ya. Untuk apa? Untuk aktivitas sholat dan berengkala makan, istirahat yang dengan isoma itu namanya. Dan itu sekali. Kan bisa kita lakukan itu. Kenapa Allah harus dikalahkan? Padahal kegiatan itu tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa izin. Itu dulu yang harus diluruskan kembali gitu. Kenapa ada ketakutan pada diri kita? Nah, sementara memang kenyataannya ya saya juga merasakan bahwa kadang-kadang kita mengutamakan sisi dunia gitu. Nggak enak, malu, wah stop aja sudah, siapapun dia. Ya kan, sampai yasinan misalnya, kalau dilakukannya setelah maghrib, pas azan, mau doa, stop dulu, kita dengar azan dulu. Walaupun ada yang nggak suka, terserah dia. Kalau kita yang barangkali sebagai orang yang diminta untuk berdoa, kita stop dulu. Mohon maaf, kita dengar azan. Walaupun azannya banyak, gitu. Ya pokoknya yang dekat aja di telinga kita yang mana, gitu. Kita jawab, gitu. Ya, kondisinya, gitu. Nah, jadi bagaimana kita men-set itu disesuaikan dengan apa yang Allah inginkan, gitu. Contoh, di dalam surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila memanggilmu untuk suatu kehidupan yang lebih baik pada diri. Jadi kalau Allah dan Rasul memanggil kita, labbaik, Allahumma labbaik, ya kami datang ya Allah, kami sambut panggilan. Datang gitu. Walaupun ketika kita dipanggil tadi tantangannya banyak, ujiannya banyak gitu. Misalnya kita membawa seorang tokoh gitu, ya sudah kita bilang aja, mohon maaf Ustadz, Pak Yai, ya ini waktu mau sholat, jadi gimana nih kita sholat dulu ya. Aja orang itu. Bisa jadi orang itu kepengen secara pribadi, tapi karena dia sebagai tamu, dia menghormati yang tuan rumah. Nah kita yang tuan rumah tahu diri. Apalagi dia seorang kiai, seorang ustadz. Kalau dia kiai ataupun ustadz, kalau diingatkan begitu, dia bahagia, senang. Barangkali dia akan bersedih ketika dia tidak diingatkan. Ya sudah, dia ngikutin aja pola yang ada di situ. Apa? Kita sholatnya nanti aja dulu, kita makan dulu. Waduh. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah itu selalu hatinya menolak. Yakin itu. Kalau hatinya ini bersih, dia akan tolak gitu. Walaupun siapa saja di depannya. Kenapa? Aduh, gimana kalau nanti mati? Ya kan? Kan kita nggak tahu. Tiba-tiba pas kita lagi makan mati, belum sholat.
Alasannya apa? Menghormati orang. Allahnya nggak dihormati. Ya, padahal kita sering mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli. Kita sering apa? Memuja-muji manusia. Seakan-akan bahwa dari manusia ini kita akan dapat rezeki. Dia juga sama. Sedang berharap sama Allah. Jadi kalau dia lebih dahulu mendapatkan rezekinya, itu antara dia sama Allah. Nggak mungkin salah rezeki gitu. Nah ini yang harus diluruskan kembali gitu. Ya, jadi kalau masih ada sisi pertentangan di dalam hati kita bahwa dunia lebih utama, ya sudah nggak bakal selesai masalahnya. Nggak bakal selesai gitu. Ya. Kenapa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Kelanjutan daripada ayat ke-24 dalam surah Al-Anfal itu. Ketahuilah bahwasannya aku memisahkan antara jasad dan hati manusia dan kepadakulah kalian kembali. Jadi hati kita ini ada di tangan Allah. Jangan sampai hati kita dilepas sama Allah gitu. Kalau dilepas apa yang terjadi? Coba. Kalau dilepas apa yang terjadi? Bisa-bisa kita lupa dengan Allah. Maka tadi ada orang yang sombong. Ada orang menghafal Quran sombong. Ada banyak. Banyak. Yang kemasukan jin. Banyak kepada ibu sekalian. Kemasukan dihafal Quran 30 juz. Malah kadang-kadang apa yang dia dihafalkan dengan perbuatannya nggak sama. Sombongan gitu. Karena merasa bahwa wah segalanya. Ya, mentereng Bapak dan Ibu. Dalam satu riwayat, Umar itu ketika menjadi khalifah, beliau sering memakai pakaian, jubah yang beliau pakai itu, tambelannya 14 tambelan. Tidak pernah malu. Tidak pernah malu. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau diundang ke Palestina untuk pembukaan apa itu? Pintu Al-Aqsa. Dan orang-orang Yahudi ingin melihat dan menghadiri. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, khalifahmu tuh, kenapa? Dusun kalau kata bahasa kita. Kenapa? Karena sepatunya itu ada di lehernya, kanan kiri. Ya, sebab ketika Umar bin Khattab dengan pembantunya ini pergi ke Palestina, Umar mengatakan, pokoknya kita gantian. Kadang kamu di atas, kadang kamu di bawah. Ya, kalau kamu di bawah, maka kamu membacakan aku yang tasmi Al-Qur'annya. Ya, kalau aku ada di atas, maka aku membaca, engkau yang tasmi mendengarkan. Sampai 30 juz berjalan itu. Mereka berdua. Nah, sampai Palestina, yang ada di atas adalah pembantunya. Yang di bawah adalah Umar bin Khattab, khalifah. Bukan presiden ya. Di atasnya presiden ini. Karena dia menguasai beberapa negara Islam. Dan ini yang terjadi hari ini. Kalimat khilafahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak apa penafsirannya. Nah, ketika sebelum sampai, apa kata pembantunya? Ya Umar, engkau di atas. Engkau ini khalifah. Enggak usah. Kan sesuai perjanjian. Amanahnya tadi gitu. Sesuai perjanjian. Enggak ada masalah. Tapi itu sepatumu, aku panas. Udah enggak enak kakiku. Aku taruh. Di lehernya. Coba. Sampai di Palestina, si gubernur bilang, kau bikin malu saja, wahai Umar. Marah dia. Akhirnya apa? Diberhentikan nih gubernur. Kenapa? Malu karena apa? Karena khalifahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu sekalian. Jadi bukan Allahnya yang diutamakan, tapi apa? Nafsunya. Jadi kita sudah mendapatkan apa? Sebuah keringanan, ada rukhsah dalam fikih itu. Tapi jangan mencari-cari kalau kita masih bisa. Dalam sebuah pembelajaran, mohon maaf misalnya gitu. Misalnya di sekolah Islam misalnya. Kalau bisa, apalagi di sekolah Islam, dia tepat waktu sholatnya. Kalau bisa, sebelum zuhur, dia sudah menghentikan aktivitasnya itu. Kalau memang masih berlanjut setelah zuhur, ya sudah hentikan. Apakah 10 menit, apakah 15 menit sebelum zuhur itu berjalan. Tapi yang terjadi apa? Mengutamakan pendidikannya gitu, daripada sholat tadi. Ujungnya apa? Akhirnya bisa jadi anak-anaknya pun juga akan melalaikan waktu sholat dengan alasan bahwa akan biasa kami agak lambat sedikit lah mengerjakan. Kan jadi contoh yang tidak baik kepada ibu sekalian. Yang tidak baik. Kami merasakan waktu di Timur Tengah itu jam tayang belajar itu dari mulai jam 7 sampai jam 11.30. Sehingga ada waktu jeda 30 sampai 40 menit itu untuk istirahat dan makan siang. Yang disebut dengan qailula.
Walaupun setelah zuhur betul-betul kailulah kita setelah itu. Ya, betul-betul kailulah. Kenapa? Karena bangun di pukul 3 fajar. Setelah itu kita harus setoran hafalan setelah subuh sampai waktu syuruk. Jam 7 kita masuk. Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai jam 11.30 istirahat. Setelah asar kita setoran lagi. Bapak Ibu sekalian. Sampai waktu menjelang maghrib. Nah, setelah isya kita bebas untuk menghafal. Karena besok paginya antara tafsir sama Al-Quran. Jam 3 sudah dibangunkan dengan suara sirine. Bapak Ibu sekalian. Sirine kayak kebakaran gitu. Ya, karena di wilayah sana itu sering perang, jadi biasa memakai sirine. Kalau enggak digedor, kalau enggak diketok pakai AK-27. Kalau enggak bisa bangun juga AK-27 diketok sekali. Ya. Itu pendidikannya gitu kondisinya. Jadi yang utama kembali bahwa apa yang mau kita besarkan, Allah atau diri kita. Kalau kita akan membesarkan Allah, maka set semuanya untuk Allah. Kita set semuanya untuk Allah. Jadi kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan, semua kita arahkan kepada Allah, maka kita set. Kita tata. Jam berapa tayangnya, jam berapa istirahatnya, jam berapa untuk ibadahnya. Nah kita, tapi tadi jangan sampai mengulur waktu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Apa di antara yura'un itu? Riya. Orang yang lalai salatnya itu karena apa? Riya. Kenapa riya? Ingin dipuji, ingin diapa, sehingga diulurkan waktu nggak enak sama orang. Lupa, nggak enaknya itu sama Allah, bukan sama manusia. Nah ini yang barangkali perlu diperbaiki, dan apa yang saya katakan ini juga perasaan yang beberapa belas tahun juga terasa seperti itu, yang kadang-kadang bertolak belakang. Ya, bertolak belakang yang ujungnya melakukan sikap gitu bahwa ini tidak nyaman seperti ini. Pada dasarnya tidak nyaman. Jadi ya kita harus punya prinsip dalam hidup. Untuk apa? Syahadat tadi untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. 4. Berarti salat kita, ibadah kita apapun, dunia, usaha kita, kerja kita, sampai pada posisi apa? Kematian kita hanya untuk Allah. Tidak hanya untuk yang lain. Untuk bini? Enggak. Untuk mertua? Enggak gitu. Untuk apa lagi? Untuk orang yang kaya di atas kita? Bukan. Tapi untuk Allah. Untuk Allah. Inilah rangkaian Islam itu sebenarnya. Maka apa? Ada al-inqiyadu wal istislamu. Ada ketundukan, ada kepasrahan kita hanya kepada Allah. Maka apapun yang terjadi, ya sudah. Nah, saya tutup dengan kalimat di dalam surat kedua ayat 216. Ini sering diminta untuk dihafalkan karena ini permasalahannya per detik. Bukan per menit. Masalah ini masalah per detik. Sudah hafal ayatnya? Baru atau terjemahannya? Atau baru tempat posisinya? Ya, surat 216 bagian sebelah kiri atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an taqraw syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu. Sampai hari ini kita peperangan batin. Maka terlihatlah wajahnya penuh peperangan batin. Ya enggak? Nampak peperangan batin itu. Suka ataupun tidak. Makanya per detik, dia bukan per menit. Ya, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Itu saja. Ya, jadi kalau kita serahkan kepada Allah, tenang rasa ini, hati ini. Kalau hati tenang, wajah pun juga terlihat nyaman. Sehingga terlihat pula badannya pun juga lebih nyaman. Kondisinya. Nah, udah mulai, kita stop. Dari belakang akan muncul. Ya. Itu kali ya, wallahualam bishawab. Jadi di set saja, ya di set, ditata. Ya karena bagaimanapun yang kita contoh adalah Rasulullah SAW. Ya kan di dalam surat ketiga ayat 31 itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad. Allah Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, cintai aku. Bukan cintai
Siapa? Kawan kita, ustadz kita? Bukan, karena dia belum ada jaminan. Siapapun ustadznya, siapapun syekhnya, dia belum jadi jaminan masuk surga gitu kondisinya. Nah, Rasulullah udah pasti. Jadi apa kata Rasulullah? Kalau kalian mencintaiku, sudah pasti Allah mencintaimu. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Cintai. Cintai. Nah, sekarang kita harus mendalami apa yang menjadi kuatnya cinta kita kepada Rasulullah. Kita dalami di situ gitu. Ya, kita pelajari gitu. Ya, tapi sekali lagi jangan dikembalikan kepada manusia yang sekarang. Yang sekarang ini kan hanya membantu saja untuk apa? Memahami itu. Tapi yang paling utama melaksanakan apa yang ada di dalam cerita itu pada dasarnya. Siapa yang bercerita? Ya para ulama, para sahabat. Yang diceritakan siapa di antaranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya kalau banyak jawabannya. Surat 4 ayat 26 sampai 28. Ya, Allah bilang apa di surat keempat ayat 26 sampai 28? Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'azizun hakim. Aku ingin, kata Allah, menjelaskan kepada kalian tentang peraturan, tentang aturan, tentang undang-undang. Bagaimana caranya? Dengan Al-Qur'an. Nah, kita belum sepenuhnya memahami Al-Qur'an itu dengan baik. Kita hanya sepintas saja, lalu tiba-tiba ada perintah dari manusia. Gitu. Baik. Nah, lalu manusia yang manakah kata Allah yang harus kalian kita apa? Kita ikuti. Kalimat berikutnya. Sunanal ladzina min qablikum. Siapa itu? Orang-orang soleh terdahulu. Siapa orang soleh itu? Yang sudah dijamin surga gitu. Ya, ada nabi, ada rasul, ada siapa, para sahabat, para tabi'ut tabi'in misalnya. Coba kita perhatikan gitu. Jadi selain Allah meminta supaya kita membaca Al-Quran itu karena di situ ada aturan. Yang kedua, diminta pula untuk membaca kesolehan orang-orang terdahulu. Kan banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Misalnya kayak Sauban. Kita ingat Sauban radhiyallahu anhu itu, apa ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah gara-gara pertanyaan Sauban radhiyallahu anhu? Surat apa? Apa yang ditanyakan oleh Sauban radhiyallahu anhu kepada Rasulullah? Dan apa kebiasaan yang dilakukan oleh Sauban radhiyallahu anhu? Masih ingat? Sauban ini adalah salah satu sahabat yang hidup di masa Rasulullah, yang dia kalau sholat di saf pertama di ujung sebelah kanan. Selalu ada di ujungnya gitu. Dengan alasan bahwa supaya orang lain tidak terganggu dan saya nyaman. Nah, satu ketika Rasulullah SAW melihat Sauban ini tidak nyaman gitu. Kenapa? Tubuhnya semakin hari semakin mengurus, mukanya juga terlihat ini tulang-tulangnya, pakaiannya juga lecek. Lalu Rasulullah bertanya, ya Sauban, apakah istrimu tidak memasak makanan buatmu? Dan apakah kamu tidak punya pakaian? Kok seperti ini gitu? Kata Sauban, bukan aku tidak punya ya Rasulullah. Aku punya semuanya. Makanan banyak. Ya pakaian ada. Tapi satu hal, aku ingin katakan kepadamu. Aku seperti ini karena aku memikirkanmu ya Rasulullah. Kalau sekiranya aku lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, apakah nanti aku bisa bertemu denganmu seperti aku sekarang bertemu dengan dirimu? Ada nggak kepikir kita kayak begitu? Sehingga aktivitas kita setiap waktu bersalawat untuk Rasulullah. Karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, Sauban ini begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kenapa badannya kurus? Kenapa pakainya lecek? Mukanya itu agak mengurus, terlihat tulangnya Bapak dan Ibu. Bukan karena dia tidak dapat makanan. Dia orang kaya. Pada dasarnya Bapak dan Ibu. Dia orang punya. Dia punya kebun. Ya, dia punya hewan ternak banyak Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi setiap dia mau makan, dia mau istirahat, dia selalu mengingat Rasulullah SAW. Bagaimana kalau dia lebih dahulu meninggal dunia? Gitu? Apakah nanti dia juga bisa bertemu dengan Rasulullah di surga sana seperti di dunia ini? Rasulullah tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Lalu dijawab oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril apa? Surat keempat ayat 69. Ya, surat keempat ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang sudah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Siapa? Para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang syuhada, orang yang salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah teman yang terbaik nanti di akhirat kelak. Nah, ketika Sauban radhiyallahu anhu ini diberikan jawaban seperti itu, dia tersenyum, bahagia.
Ya, bahagia. Lalu dia berpisah dengan Rasulullah SAW. Beberapa hari kemudian Rasulullah tidak melihat Thauban radhiyallahu di pagi hari untuk mengerjakan sholat subuh. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menunggu Thauban ini datang gitu. Sampai Rasulullah ini agak terlambat sholat subuhnya bersama para sahabat. Tetap beliau tidak ada. Setelah itu dia sholat bersama sahabat. Setelah sholat beliau bertanya, siapa yang tahu di mana Thauban? Tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana kondisi Thauban. Tapi Rasulullah bertanya, di mana rumahnya? Ada sahabat yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah. Akhirnya sahabat ini mengantarkan Rasulullah dengan 4 sahabat yang utama bersama beliau untuk datang ke rumah Thauban. Perjalanan rumah Rasulullah, masjid Rasulullah dengan rumah Thauban ini berjarak 3 jam. Berjarak 3 jam kalau diwaktukan. Jadi kalau pulang pergi 6 jam. Dan ibu sekalian. Lalu beliau mengetok pintu dan yang menjawab adalah istrinya ketika beliau memberikan salam. Dan beliau bertanya, kemana Thauban? Qad mata fis sabah. Dia sudah meninggal di waktu subuh. Apa yang dia katakan? Hanya 2 ya Rasulullah. Pertama, dia katakan kurang jauh. Dan yang kedua, cari yang lebih baik. Artinya cari tempat yang lebih baik. Tidak lama Rasulullah SAW, beliau diam. Setelah itu beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya dan di hadapan istrinya, bahwa dia diberitahu bahwa Thauban qad dakhala al-jannah bila hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya Allah. Kalau Thauban bisa seperti itu. Beliau bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Rasul, sama seperti kita. Beliau juga bukan keturunan bagian daripada sebelumnya, tapi ayat turun kepada Thauban, ya, karena pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW. Melalui Rasulullah SAW, surat ayat itu turun kepada Rasulullah. Yang sampai hari ini menjadi motivasi bagi diri kita. Hanya apa? Hanya sholat di masjid. Dan dia menunggu kepada Ibu sekalian, menunggu sholat itu gitu. Artinya di subuh dia pulang. Kenapa? Karena jarak waktu untuk zuhur sungguh panjang. Tapi setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, sampai isya beliau tidak pulang. Setelah isya baru beliau pulang. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau tidak bisa berjamaah bersama Rasulullah SAW. Nah kita sunnah aja lah. Tak wajib ini. Kita anggap remeh. Nah ini perlu menjadi koreksi pada diri kita. Katanya kita mencintai Rasulullah, tapi mana buktinya? Prakteknya Pak Ibu, bukan teori. Praktek itu. Nah, tunggu, praktek ini bukan ringan, berat. Tapi insya Allah, seberat kayak apapun masalah itu, kalau kita kembalikan kepada Allah, semua akan menjadi ringan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka berulang kalilah membaca surat ini, lalu meletakkan telapak tangan kanan ini di bagian dada sebelah kiri. Ketika membaca alam nashrah, maka letakkan di sebelah kiri. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan dari Allah kepada Rasulullah, bukankah aku yang melapangkan dadamu? Ya Allah, lapangkan dadaku dalam semua masalah. Bacalah berulang-ulang kalimat ini. Alam nashrah. Kenapa? Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Mohon maaf kalau panjang. Ada yang lain? Ada? Tidak ada, kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan 3 pembahasan berikutnya. Mudah. Satu hal yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat,
maka hendaklah dia menguasai ilmu. Maka jangan berhenti belajar, pahami dari apa yang kita kaji, jangan hanya sekedar rajin menulis, rajin mendengar, rajin kita mengkopi, tapi yang paling utama, rajin pula untuk melaksanakannya. Minta kepada Allah supaya Allah memudahkan perjalanan kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan pada kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa diya subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.